Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk menerapkan pemberian nomor halaman kepada sebuah dokumen ya. Jadi bukan sekadar teori, tapi studi kasus kita praktekkan memberikan nomor halaman kepada sebuah dokumen mulai dari awal sampai selesai. Bagaimanakah caranya? Oke, langsung aja. Di sini udah saya sediakan dokumennya jumlah 44 lembar. Apa yang kita lakukan pertama kali? Oke, pertama kita tahu bahwasanya dalam sebuah karya ilmiah ya biasanya halaman pertama adalah judul, dan di halaman pertama itu di lembar pertama adalah judul, dan di lembar pertama itu nomor halaman tidak ditampilkan. Jadi oleh karena itu langkah pertama yang kita lakukan untuk memberikan nomor halaman secara keseluruhan ini adalah kita masuk ke page layout, kemudian masuk ke page setup-nya ini, lalu masuk ke tab layout, kita aktifkan different first page. Kebetulan untuk settingan ukuran header jaraknya dari atas adalah 1,8 cm dan untuk footer dari bawah adalah 1,5 cm. Kenapa kita perlu ini? Karena perlu Anda ingat bahwasanya penomoran halaman itu masuk ke area header kalau di atas dan masuk ke area footer kalau di bawah. Jadi kita perlu ini. Kebetulan sudah saya setting seperti itu ya. Kita aktifkan different first page kalau sudah saya oke. Harapannya nanti kalau kita memberikan nomor halaman maka lembar pertama tidak dimunculkan. Langsung saya menuju ke lembar kedua. Saya letakkan kursor di lembar kedua. Di lembar kedua saya akan berikan penomoran halaman. Ingat, penomoran halaman sebelum bab 1 biasanya adalah Romawi kecil, letaknya di bawah tengah, di area header tengah. Langsung aja letakkan kursor di lembar kedua ini, kemudian masuk ke menu insert, footer, saya pilih yang edit footer. Kenapa footer, kalau tidak header? Karena penomoran halaman untuk lembar ini di area bawah ya. Saya pilih footer, edit footer. Nah, lalu di bawah tengah, kebetulan kursor saya sudah dari tengah. Apabila misalkan kursor kita belum di tengah, maka kita bisa menengahkan kursor dengan tombol tab ataupun dengan ini perataan paragraf di tengah ini. Silakan mau yang mana. Tab juga bisa, karena secara otomatis di area header maupun footer itu Microsoft menyediakan tabulasi rata tengah. Oke, saya pakai ini aja. Kalau sudah meletakkan kursor di tengah, lalu saya tampilkan nomor halaman. Menampilkan nomor halaman, masuk ke menu desainnya header footer. Hati-hati, bukan desain ini. Masuk ke menu desain header footer, kemudian Anda cari di sini menu page number, kemudian current position, kemudian ini. Ingat, ini adalah menampilkan. Masalah nanti bentuknya, formatnya gimana saya belum tahu. Kita tampilkan nomor halaman. Saya klik plain number, sudah muncul di situ. Tinggal sekarang kita analisa apakah benar secara format, secara nilai. Oke, jadi lembar pertama merupakan halaman judul sudah benar. Jadi ini adalah lembar kedua, halaman kedua, sangat benar sekali. Cuman bentuknya bukan angka, melainkan berbentuk Romawi kecil. Jadi untuk merubahnya, maka saya blok. Sudah tampil nomor halamannya, tapi secara format salah. Saya blok nomor halaman itu, kemudian masuk ke menu desainnya header footer lagi. Saya masuk ke menu page number lagi, tapi bukan ke current position, melainkan ke format page number. Saya klik format page number, kemudian number format saya ganti dengan Romawi kecil. Di sini saya pilih continuous. Kenapa? Karena ini lembar melanjutkan dari lembar pertama, bukan start at ya, bukan start at, bukan mulai lembar berapa, bukan. Jadi ini adalah lembar lanjutan, lembar kedua yang merupakan lanjutan dari halaman judul. Jadi halaman judul tetap lembar pertama hitungannya. Ini lembar kedua, hanya bentuknya aja yang Romawi kecil. Saya pilih yang continue tetap. Oke, sudah selesai. Saya close kalau sudah. Lalu saya periksa, saya cek. Oke, kosong, sudah betul. Berikutnya halaman kedua, betul. Berikutnya halaman ketiga, betul. Berikutnya halaman keempat. Jadi sebelum bab itu halamannya berupa Romawi kecil seperti ini. 5, 6. Ini masih kosong dan dari sini 7. Nah, mulai ke sini sudah mulai berubah. Maka akan saya rubah untuk halaman yang mulai bab itu halamannya berupa angka. Mulai bab itu halamannya berupa angka ya, berupa angka.
mulai halaman 1 dan berupa angka. Dan kalau ada tulisan bab di halaman itu, maka nomor halamannya letaknya di sini. Ini benar letaknya. Tapi dia mulai dari halaman 1. Berarti akan saya rubah yang ini, saya rubah. Di halaman ini nomor halamannya salah, saya rubah. Maka langkahnya letakkan kursor di halaman sebelumnya. Letakkan kursor di halaman sebelumnya. Kalau sudah kemudian Anda lakukan break, ada di page layout, break, kemudian next page. Perlu Anda ketahui, perlu Anda ingat, halaman di bawah ini tadi, di bawahnya daftar isian tadi itu adalah bab 1 pendahuluan. Nanti akan terjadi sesuatu ketika Anda break next page. Anda lihat, break next page. Secara otomatis kursor Anda diturunkan ke halaman berikutnya. Kursor Anda diturunkan ke halaman berikutnya. Yang seharusnya ada tulisan bab 1 sekarang tidak ada. Jangan diapa-apakan kursor Anda, jangan dipindah dulu, jangan ngapa-ngapain. Langsung tekan delete sampai bab 1 kembali ke posisi semula. Tak tekan delete 1 kali, 2 kali, belum balik, 3 kali. Sudah kembali ke posisi semula. Begitulah perintah break itu diterapkan. Sudah? Lalu kalau sudah, kita mengarah ke bab 1 ini yang halamannya mau dirubah. Bab 1 tadi mana? Ada di sini, di bawah. Sekarang udah hilang. Oke, sekarang saya akan masuk ke area footer dari bab 1. Ingat, bab 1 pendahuluan, nomor halaman di bawah, berarti area footer. Saya letakkan kursor di bab 1 ini lembar keberapa ini ya? Lembar ke-8 ya. Lembar ke-8 ini halaman 1. Masuk ke insert, kemudian footer, kemudian kita pilih edit footer. Nah, letaknya di tengah ya. Oke, sebelum ngomong macam-macam, tak ulangi ya, saya close, saya ulang lagi. Letakkan kursor di bab 1 ini, di halamannya bab 1 ini, kemudian insert, footer, pilih edit footer. Kenapa footer? Karena nomor halamannya di bawah. Kalau di atas header. Nah, sudah. Lalu kalau sudah, Anda matikan link to previous. Link to previous ini kalau aktif atau nyala menyebabkan apa yang Anda lakukan di sini akan berimbas ke halaman sebelumnya. Itu efeknya. Jadi matikan link to previous. Kalau sudah, silakan melakukan apapun yang Anda inginkan. Contoh, saya tengahkan, kemudian menampilkan nomor halaman. Masuk menu design, page number, current position, plain. Kalau formatnya salah, urutannya salah, Anda lihat saya blok, masuk ke page number, kemudian format page number. Di sini tak ganti dengan angka dan, nah ini beda. Mulai halaman ke-1. Oke. Saya close, selesai. Jadi yang atas tidak kena imbasnya tetap, dan di sini halaman 1, betul sekali. Di bawahnya halaman 2, tepat sekali, tapi letaknya bukan di sini. Oke, perhatikan. Jadi untuk mulai dokumen ini, kalau ada tulisan bab, maka nomor halaman itu di bawah tengah. Dan kalau tidak ada tulisan bab seperti ini, nomor halaman saya pastikan di pojok kanan atas di area header. Kalau gitu berubah lagi, betul. Halaman kedua, nomor halamannya udah benar urutannya, tapi berubah secara letak. Halaman kedua, halaman 2 ya, lembar ke-9 ini, lembar ke-9, halaman kedua. Maka saya letakkan kursor di halaman sebelumnya, lalu kayak tadi persis, page layout, break, kemudian next page. Lalu kembalikan letak paragraf yang tadi di sini. Tadi tidak ada jarak ini, di atas, mepet atas tadi tulisannya. Saya tekan delete, dengan 1 kali dia udah balik, maka cukup. Kalau sudah, sekarang Anda lihat di halaman kedua ini, halaman kedua Anda lihat di bawahnya masih ada nomor halaman. Itu kita hapus dulu, lalu kita letakkan di sini. Oke, saya aktifkan kursor di halaman kedua ini atau lembar ke-9. Saya masuk ke footer dulu untuk menghapus nomor halaman tadi. Footer, edit footer. Nah, ini saya hapus. Sorry, sebelumnya. Sebelum ngapa-ngapain ya, maaf, saya ulang lagi. Letakkan kursor di halaman kedua, kemudian masuk ke insert footer, lalu matikan link to previous, jangan lupa. Setelah mematikan link to previous, Anda bisa menghapus ini.
Kalau sudah, saya akan meletakkan nomor halaman di area atas, yaitu go to header. Tidak perlu close, langsung aja go to header. Anda akan dibawa ke area header di halaman ini, tapi area header. Anda klik ini. Nah, kemudian jangan lupa matikan lagi link to previews-nya. Baru silahkan Anda mau ngapain. Letakkan ke rata kanan, masuk ke menu desain, kemudian letakkan nomor halaman. Masalah formatnya, urutannya kita blok, masuk ke format page number. Di sini benar secara format, tapi harusnya continue dari halaman sebelumnya, dari section sebelumnya. Oke, selesai. Saya close header and footer. Ini halaman 1 di atasnya sudah benar, halaman 2, halaman 3. Nah, 3 belum ada. Halaman 3 kosong. Di bawah dia ternyata. Apakah halaman 3? Ingat, halaman 2 nomor halamannya di pojok kanan atas. Bagaimana dengan halaman 3? Sama. Kalau sama tidak perlu pakai break sekali lagi. Kalau ada perubahan entah secara format maupun secara letak, maka perlu di break next page tadi ini. Nah, tapi kalau sama Anda lihat, halaman sebelumnya adalah halaman 2 di sini. Halaman 3 di mana? Halaman 3 juga di sini. Maka sama, tidak perlu Anda lakukan break. Cukup Anda letakkan dengan benar aja kalau salah tempat. Di sini kan ini. Nah, ya, untuk merubahnya ini kasus yang berbeda. Letakkan kursor di halaman ini, terserah di baris yang mana. Yang jelas letakkan kursor di halaman 3 ini, masuk ke insert footer untuk menghapus halaman itu ya. Masuk ke insert footer yang ini. Jangan lupa mematikan link to previews. Kemudian ini saya hapus. Terus pindah ke header. Jangan lupa matikan link to previews lagi. Kursormu sudah di area kanan. Sudah betul. Tinggal memasukkan nomor halamannya. Aktifkan menu, buka menu desain, kemudian kita munculkan nomor halamannya. Apabila secara format salah, kita cek lagi, tidak apa-apa. Ini benarkah continue apa start at? Jangan-jangan. Yang benar adalah, Anda lihat, yang benar adalah continue, bukan start at. Oke, saya oke. Kemudian saya close. Halaman 2 benar, halaman 3 benar, halaman 4 benar, halaman 5 juga benar, halaman 6 benar, halaman 7. Nah, halaman 7 harusnya di bawah karena ada tulisan babnya. Maka letakkan kursor di halaman 6, areanya bisa di kanan sini, syukur-syukur bisa di bawahnya. Ya, syukur-syukur bisa di bawahnya, lebih aman. Nah, di sini. Lalu seperti tadi, lakukan break next page. Tekan tombol delete sampai tulisan bab itu balik ke posisi semula. Kalau sudah, kita letakkan kursor ke header menghapus ini, kemudian dipindah ke area footer. Ingat ada babnya. Nomor halaman ada di bawah. Letakkan kursor di halaman di bab 2 ini, insert header dulu sekarang. Masuk ke headernya, matikan link to previews, kemudian dihapus. Kemudian saya pindah ke footer, matikan link to previews, lalu kita arahkan ke tengah. Untuk nomor halaman masuk ke desain, desain page number, kemudian ini. Kita cek masalah formatnya, harus continue ya. Secara formatnya apakah sudah benar? Ternyata benar, tinggal saya oke, selesai. Itu halaman 7 ya. Dan tidak berimbas ke halaman 6 harusnya. 6 enggak di sini ya, benar di atas ya, betul. Halaman 7 di bawah. Sekarang halaman 8 sudah di atas. Di bawahnya masih ada atau enggak? Enggak ada, aman. Halaman 9 sudah di atas. Enggak ada. Halaman 10 di atas ini kosong. 11, kemudian 12, 13, 14, 15. Kemudian halaman 16, 17. Nah, ini salah. Harusnya di bawah. Letakkan kursor di sini. Sekali lagi, letakkan kursornya di sini. Saya enter dulu. Nah, ini. Saya lakukan break lagi seperti tadi. Page layout break, next page. Saya tekan delete, 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 delete sampai kembali. Lalu Anda lihat, tidak ada ya. Nah, sudah masuk ke sini kan? Sudah di bawah, sudah otomatis benar. Mau dicek silahkan. Kalau mau dicek silahkan. Itu ada di area footer. Kalau mau dicek, letakkan kursor di sini, insert footer, ya, edit footer. Nah, ini kita cek secara format. Mestinya udah benar ya, continue. Jadi continue yang benar, melanjutkan. Sudah benar halaman 17, 18, 19, kemudian 20, kemudian 21,
kemudian 22, terus 23, 24, 25, 26, 27, 28, halaman 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, halaman 37. Nah, ini salah. Halaman 37 lembar terakhir tidak ada nomor halamannya karena dia daftar pustaka. Ingat, ini tidak ada nomor halamannya. Letakkan kursor sebelum daftar pustaka. Letakkan di sini, lalu page layout break next page. Jangan lupa tekan delete sampai tulisannya kembali ke tempat semula. Lalu Anda lihat, nah ini ya, ini kita hapus. Letakkan kursor di sini, masuk insert, kemudian footer, edit footer. Jangan lupa matikan link to previews dulu. Ini di delete, tidak ada nomor halamannya. Saya close. Maka di sini kosong, tidak ada nomor halaman, ya. Tapi tidak berimbas ke atas. Di atas harusnya tetap ada. Oke. Sudah cukup saya rasa sejak lembar pertama sampai lembar terakhir. Jadi itu tadi contoh kita praktekkan pemberian nomor halaman kepada sebuah dokumen yang lengkap mulai lembar pertama sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, selamat mencoba, semoga bermanfaat.